Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama berdoa mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur di tengah situasi apapun seperti lagu yang baru kami nyanyikan. Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, itulah tandanya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan kami mengucap syukur atasnya. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dimanapun Anda berada hari ini, saya berdoa selalu agar Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saudara, dengan kasus COVID-19 ini, perhatian kita semua ke situasi darurat ini, sampai kita lupa bahwa kita sebetulnya sudah harus mempersiapkan hati kita untuk memperingati Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Oleh sebab itu, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar satu istilah, yaitu panic buying. Panic buying itu artinya adalah keadaan di mana orang menjadi panik, lalu cepat-cepat memborong barang yang diperlukan sebagai cadangan. Perlu atau nggak perlu, beli. Rame-rame menyerbu. Nah saudara, biasanya panic buying itu terjadi ketika situasi krisis akan segera datang. Orang berpikir bagaimana supaya bisa survive. Dan biasanya barang yang dibeli adalah barang kebutuhan pokok. Bisa makanan, obat, supaya bisa survive di tengah krisis. Nah itu yang disebut dengan panic buying. Saudara, hal ini di dalam krisis kadang-kadang menambah kekacauan dan ketakutan saudara. Oleh sebab itu hal ini tidak baik. Nah, saya sarankan kepada jemaat untuk mulai membiasakan diri, membeli cadangan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan, sehingga ketika ada situasi krisis tidak ikut panic buying. Namun saudara sekalian, bukan hal itu yang ingin saya tekankan di dalam pesan firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat hal yang unik di tengah berita tentang panic buying ini. Yang pertama adalah situasi di Amerika. Saudara, 2 minggu lalu ketika pemerintah Amerika
menyatakan situasi waspada terhadap COVID-19, maka media massa memberitakan satu kejadian yang unik, yaitu apa? Selain banyak orang yang panic buying membeli makanan, saudara, ternyata banyak juga orang yang panic buying dengan membeli senjata api. Membeli senjata api, saudara sekalian. Jadi, sementara yang lainnya antri membeli makanan, beberapa orang atau banyak orang itu antri di depan toko senjata api. Saudara, memang di Amerika, senjata api itu adalah sesuatu yang legal, bisa dibeli. Tetapi saudara sekalian, ketika sementara orang panic buying membeli makanan menjadi satu hal yang penting untuk dirinya, lalu ada yang membeli senjata api untuk itu, bagi saya itu adalah sangat janggal. Mungkin maksudnya adalah untuk melindungi diri. Tetapi memilih membeli senjata api daripada membeli makanan, menurut saya sangat janggal. Nggak tahu, menurut saudara bagaimana? Nah, hal yang kedua saudara sekalian yang sama-sama janggalnya adalah 3 minggu yang lalu saudara sekalian. Ketika pemerintah Belanda mengumumkan akan ada lockdown di Belanda saudara sekalian, maka yang menarik adalah sekali lagi terjadi panic buying. Orang pada antri mencari bahan makanan sebagai cadangan, tetapi banyak orang juga saudara di Belanda, di Amsterdam dan di kota-kota yang lain, malah panic buying-nya antri membeli ganja. Membeli ganja saudara. Saudara, memang ganja di Belanda itu dapat dibeli, ya, legal di sana. Tetapi buat orang-orang yang di dalam situasi krisis menghadapi virus, menghadapi situasi terisolasi, panik membeli bahan makanan, orang-orang yang lebih memilih membeli ganja daripada makanan, bagi saya itu juga adalah hal yang janggal. Saya tidak bisa memahami untuk apa mereka membeli itu. Namun saudara sekalian, kalau kita melihat dan membaca di dalam Alkitab yang tadi kita baca, hal yang janggal juga terjadi dalam situasi yang dialami oleh para murid. Saudara, hari itu di dalam ayat 30 dan 31 dikatakan, Tuhan Yesus berangkat dan Tuhan Yesus sengaja melakukan pertemuan eksklusif dengan para murid. Dikatakan Tuhan Yesus tidak mau pertemuan itu diketahui orang. Dia sedang ingin mengajar secara khusus para murid. Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan? Nah, saudara, yang Tuhan Yesus katakan dan ingin ajarkan adalah dalam ayat 31 dikatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, yang Tuhan Yesus ingin informasikan secara pribadi kepada para murid, yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada para murid adalah tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus hadapi, dan sekaligus ada pesan tentang kebangkitannya. Saudara, berita tentang penderitaan Tuhan Yesus adalah berita yang tidak nyaman didengar oleh para murid. Karena berita itu artinya apa? Dalam waktu dekat akan ada krisis yang mereka hadapi. Guru mereka, Tuhan mereka akan dianiaya. Bagi para murid ini pernyataan yang tidak enak didengar. Makanya di dalam ayat 32 dikatakan, firman Tuhan mengatakan dengan kalimat begini, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka segan menanyakannya kepadanya. Saudara, kalimat ini artinya seperti ini. Di dalam Biblical Theology Study Bible dikatakan, keadaan tidak mengerti tapi tidak mau bertanya itu maksudnya begini. Mereka takut bertanya karena takut kalau dijawab, jawaban itu membuat mereka tambah bingung, tambah sedih dan kepikiran. Artinya apa saudara sekalian? Mereka sadar bahwa itu adalah krisis. Mereka takut. Kalau saudara membaca, sebetulnya di dalam Markus 9 ini adalah pemberitaan kedua kali tentang penderitaan Yesus. Pemberitaan pertama adalah di pasal yang ke-8, di dalam ayat 31 dan seterusnya. Dan di dalam ayat itu sama. Hari itu mereka kaget dengan berita bahwa Tuhan akan menderita, sampai-sampai Petrus, Rasul Petrus saudara sekalian, menarik Tuhan Yesus, lalu kemudian apa yang Petrus lakukan? Petrus menegur Tuhan Yesus dikatakan. Wah, kebangetan saudara, berani banget Petrus menegur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena berita itu tidak enak didengar. Berita itu menakutkan.
Kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-10, itu adalah pemberitaan ketiga saudara tentang penderitaan Tuhan Yesus. Maka apa yang dicatat di dalam Alkitab? Saudara, di dalam pasal 10, di dalam ayat yang ke-32 dikatakan ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaan itu ketiga kalinya, para murid dikatakan cemas dan takut. Saudara, yang menarik adalah respon mereka setelah cemas dan takut. Setelah mereka tahu ada krisis yang akan mereka hadapi, respon mereka kemudian justru mempertengkarkan siapa yang paling utama di antara para murid. Ayat 34 mencatat begini, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sepanjang perjalanan dari Galilea sampai Kapernaum, mereka mendiskusikan, bukan mendiskusikan betapa khawatirnya menghadapi krisis yang dihadapi, apa yang harus diantisipasi, bukannya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan apa yang harus kami lakukan kalau krisis itu terjadi? Tapi yang mereka lakukan justru mempertengkarkan seperti panic buying, yang dibeli bukan makanan, yang dibeli malah senjata, malah ganja. Di dalam hal para murid ketika mereka sedang krisis, yang mereka pikirkan malah kedudukan. Bukan apa yang harus dilakukan di tengah krisis. So sekalian, tetapi yang indah adalah Tuhan Yesus kemudian menanggapi ini dengan bijaksana. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan dua hal kepada para murid, juga kepada saudara dan saya pada hari Minggu ini. Saudara, yang pertama yang Tuhan Yesus ingin ajarkan adalah bahwa ada kehidupan yang lebih bernilai daripada sekedar kedudukan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 35 dikatakan, Tuhan Yesus kemudian duduk dan berbicara kepada para murid. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara, ayat ini menghantar kita kepada poin pertama dari renungan hari ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam kehidupan ini yang bernilai abadi di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Bukan tentang duduk di mana posisi kita, tetapi bagaimana kita memenuhi panggilan. Itulah yang bernilai. Saudara, hal yang sama menjadi peringatan Tuhan. Pada waktu pemberitahuan yang ketiga kali di dalam Markus 10, Yohanes dan Yakobus datang kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan dianiaya, menderita dan dibunuh, Yohanes dan Yakobus datang dan terus terang dia mengatakan, Tuhan boleh enggak kami minta satu hal kepada engkau? Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau minta? Yohanes dan Yakobus berkata, pada waktu engkau dimuliakan, tolong supaya kami ditempatkan di sisimu. Wah saudara, sekali lagi yang dibicarakan kedudukan. Tapi di dalam hal itu Tuhan Yesus dengan bijaksana kemudian mengatakan begini saudara sekalian. Di dalam Markus 10, di dalam ayat yang ke-43, 44, 45, Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu ditutup dengan sebuah kalimat yang indah dan terkenal. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, itulah hidup yang bernilai. Hidup yang bernilai bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita di dunia, bahkan juga bukan kedudukan atau jabatan kita di surga. Tetapi hidup yang bernilai itu menurut firman Tuhan adalah selama kita hidup di dunia, dipakai Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu yang bernilai. Itu yang harusnya utama dipikirkan di sekitar krisis yang dihadapi. Saudara, krisis COVID-19 ini membuat kita
menguji efektivitas jabatan manusia atau kedudukan kita di tengah dunia. Kalau engkau adalah seorang pemimpin, apakah engkau menjadi pemimpin yang efektif, melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kalau engkau seorang dokter, seorang pendeta, seorang pejabat majelis gereja, seorang kepala rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, apakah di dalam jabatan kedudukan yang engkau kenakan, engkau telah memenuhi panggilan itu? Para dokter dan juru rawat yang sedang berjuang melayani di tengah COVID-19 ini, sedang diuji untuk membuktikan kesetiaannya pada panggilan dan sumpah jabatan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani dompet pribadi. Itulah panggilan dokter. Saudara, para polisi dan tentara yang rela melayani masyarakat di tengah COVID-19 ini, mempertaruhkan nyawa, sedang diuji untuk membuktikan kesetiaannya pada panggilan seorang prajurit yang rela mengorbankan nyawanya, bukan hanya sekedar menjaga pos atau markas. Para pemimpin dan para pejabat pemerintah yang hari ini sedang memeras otak untuk membuat kebijakan kesehatan, pengaturan ekonomi di tengah krisis ini, saat ini sedang diuji untuk membuktikan kesetiaan mereka pada panggilan dan sumpah jabatan untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri. Saudara sekalian, para pendeta, rohaniwan, penatua, bahkan anggota jemaat, di tengah krisis ini, Tuhan juga ingin mengingatkan, apakah di dalam tanggung jawab saudara dan saya, di dalam kedudukan, di dalam jabatan dan dalam status kita, kita sungguh-sungguh terbukti efektif dipakai Tuhan menjadi pendoa bagi masyarakat, bagi jemaat, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Ataukah kita justru menjadi komentator yang mengkritik pemerintah, menjadi orang yang kemudian penonton dan hanya mengharapkan berkat Tuhan di situasi ini? Saudara, sekali lagi Tuhan ingin mengingatkan, hidup yang bernilai adalah hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat, memenuhi panggilan Tuhan. Itu lebih daripada jabatan. Para guru, kalau Anda adalah guru, kalau Anda tetap mengajar secara online bagi para murid, Anda sedang diuji untuk membuktikan kasih, perhatian, dan panggilan saudara sebagai guru untuk membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan di kelas Anda. Para ayah yang hari ini bekerja di rumah atau bekerja dari rumah, working from home. Mengapa Anda di rumah? Bukan karena takut COVID-19. Tapi hari ini Anda sedang diuji untuk engkau tetap memenuhi kebutuhan keluargamu, sekaligus juga untuk hadir di tengah keluarga sebagai ayah, sebagai suami yang menjalankan tanggung jawab kepala keluarga. Untuk apa? Untuk melindungi keluargamu, melindungi istri dan anak-anakmu, mencukupi kebutuhan mereka, memastikan mereka aman, lebih daripada kedudukanmu di kantor. Hari ini dipanggil untuk memenuhi panggilan yang mulia ini. Para ibu yang mungkin biasa Anda adalah career woman, bekerja di kantor. Kalau hari ini Anda bekerja di rumah, atau Anda ibu rumah tangga yang biasanya kesepian di rumah, masak tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang mau makan, semuanya mau makan di luar. Hari ini saudara sekalian, para ibu, ini saatnya Anda menjadi juru masak di rumah Anda. Karena kalau makan di luar orang takut infeksi, betul nggak? Suami, anak-anak saudara membutuhkan makanan yang sehat, makanan yang tidak terinfeksi virus. Maka hari ini bersyukurlah saudara, masakan Anda ibu-ibu mungkin
tidak terlalu enak, tidak seperti di restoran, tapi hari ini suami Anda, anak Anda sedang mengharapkan makanan Anda. Hari ini Anda sedang diuji untuk memenuhi panggilan saudara sebagai ibu rumah tangga yang menyediakan, yang mensuplai kasih sayang kepada suami dan anak-anak, mensuplai makan, minum yang sehat buat anak-anak. Itu lebih indah, lebih mulia dari kedudukan apapun juga. Itulah panggilan saudara dan saya yang bernilai di tengah-tengah krisis ini. Itulah yang harusnya dipikirkan. Melayani seperti Tuhan Yesus melayani di tengah dunia. Ya, pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang melakukan pengabdian dan pelayanan sesuai dengan panggilan Anda? Ataukah Anda masih menjadi penonton dan komentator di tengah situasi seperti ini? Hal yang kedua, sebelum membahas hal yang kedua, apa yang Tuhan ingin ajarkan, saya ingin mengajak saudara sekalian merefleksikan situasi krisis COVID-19 ini. Saudara, krisis COVID-19 ini, walaupun memang mencekam dan menakutkan, tapi memberikan satu pelajaran berharga, mengajak kita untuk menyadari apa yang paling berharga dalam hidup ini. Saudara, krisis ini menyadarkan seluruh umat manusia, bukan saudara dan saya sebagai orang Kristen, semua di seluruh dunia, bahwa ada yang lebih berharga dari harta, ada yang lebih berharga dari jabatan, yaitu kehidupan itu sendiri, kesehatan itu sendiri. Saudara, saya yakin orang-orang yang biasanya berdoa agar diberi kaya, dan selama 3 bulan ini doanya sudah berubah, saudara, betul enggak? Doanya tidak lagi minta diberi kaya. Kira-kira saudara bisa menebak doanya apa? Doanya bukan minta diberi kaya. Doanya adalah supaya apa? Saudara, walaupun saya tidak bisa bertemu saudara langsung, melalui layar kaca ini, saya bisa membaca jawaban saudara. Yang didoakan adalah supaya diberi sehat. Amin. Supaya diberi sehat. Kalau hari ini saudara sekalian ada info bahwa ada vaksinasi gratis yang akan membuat kita kebal dari virus COVID-19 ini, saudara. Tapi juga ada berita lain. iPhone sedang merilis handphone yang baru. Harganya diskon 50%. Kira-kira saudara akan panic buying menyerbu iPhone yang diskon 50%? Ataukah saudara akan antri-antrinya nggak apa-apa untuk vaksin? Saudara jangan jawab, walaupun kita tidak bertemu, melalui layar ini, saya bisa membaca jawaban saudara. Jawabannya pasti sama, yaitu adalah mendoakan, mengejar kesehatan. Kesehatan ternyata lebih penting daripada harta, lebih penting daripada iPhone, lebih penting dari apa saja. Betul enggak? Saudara, kemarin subuh saya bangun pagi dan saya berlutut berdoa. Di dalam doa, menangis dan berlutut, saya mendoakan yang pertama adalah keluarga dan anggota jemaat dan anak-anak Tuhan. Saya doakan. Doa saya adalah, Tuhan tolong jauhkan kami semua dari infeksi virus. Lalu kemudian tahap kedua dari doa saya adalah saya berdoa untuk masyarakat, untuk orang-orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tidak harus yang Kristen, semuanya Tuhan. Baik yang anak Tuhan, orang Kristen ataupun bukan. Tolong Tuhan, jaga, lindungi, jauhkan dari infeksi. Setelah waktu saya mendoakan hal itu, lalu Tuhan mengajak saya untuk berpikir. Seandainya Tuhan izinkan orang yang saya doakan terinfeksi. Seandainya Tuhan mengizinkan orang yang saya doakan supaya tidak terinfeksi, ternyata Tuhan izinkan terinfeksi. Petrus, apa doamu? Saudara, waktu saya merenungkan hal itu, saya katakan, Tuhan, kalaupun sampai terinfeksi, tolong sembuhkan. Saya yakin saudara juga akan doanya sama. Tuhan, kalau boleh, saya nggak sakit Tuhan, nggak terinfeksi. Tapi kalau terinfeksi, kita masih lihat saudara, yang terkena COVID-19 masih ada harapan untuk sembuh. Maka kita doakan supaya sembuh. Saudara, berarti
Sembuh itu artinya apa? Tetap hidup. Betul nggak? Artinya apa? Saudara, COVID-19 ini mengajak kita untuk melihat bahwa ada yang lebih penting, yaitu hidup ini. Hidup ini lebih penting daripada harta. Tapi saudara, kemarin di pagi hari itu, di subuh itu, ketika saya menangis bersujud di lantai kepada Tuhan, Tuhan kemudian bertanya kepada saya, Petrus, seandainya orang-orang yang terinfeksi yang kau doakan itu, Tuhan izinkan untuk meninggal, maka apa doamu sekarang? Seandainya nanti yang orang-orang yang engkau doakan, ternyata Tuhan izinkan untuk meninggal. Apa doamu? Saudara, dengan menangis saya doakan, Tuhan, saya berdoa supaya mereka sebelum meninggal boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Supaya di balik kematian mereka memperoleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya saudara juga berpikir sama. Jadi kalaupun sampai hidup itu adalah yang utama selama di tengah dunia, dan ternyata Tuhan izinkan kemudian kematian menjemput, maka saudara sekalian, kita diajak di dalam situasi ini untuk melihat ada yang lebih utama daripada hidup hari ini, yaitu apa? Hidup setelah kematian, hidup yang kekal. Saudara, hal inilah yang Tuhan ingin ajak pikirkan, yang Tuhan ingin ajarkan di dalam ayat yang kita baca ini. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, membawanya di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, mengajarkan suatu hal. Saudara, di dalam Matius, untuk kejadian yang sama seperti peristiwa yang kita baca ini, di dalam Matius 18 ayat 3-4, Tuhan memberikan satu penegasan yang lebih kuat. Tuhan Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa di tengah krisis yang dihadapi para murid ini, jangan terpaku memikirkan, mendebatkan tentang kedudukan dan sebagainya. Itu tidak bernilai. Yang lebih bernilai adalah bahwa engkau telah disediakan. Tuhan telah menawarkan hidup yang kekal. Masalahnya tidak semua orang bisa menerimanya. Mari fokus kepada harta yang bernilai. Bernilai kekal dan abadi itu. Tuhan mengingatkan tentang surga. Saudara, itulah sebabnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu menyambut Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Seperti seorang anak terhubung dengan Bapanya. Di dalam ayat 37 dalam Markus 9 dikatakan, barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Melalui bagian ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan di tengah krisis yang dihadapi para murid, termasuk di tengah krisis yang dialami oleh kita hari ini, bahwa ada harta yang tidak ternilai dan yang abadi yang disediakan Tuhan, yaitu hidup kekal di surga. Oleh sebab itu, mari sambutlah Tuhan dan peliharalah hubunganmu dengan Tuhan sepanjang hidupmu. Mari kita menyambut Allah Bapa seperti anak yang datang kepada papanya. Relasi antara Allah Bapa dengan manusia yang berdosa yang dipulihkan ini menjadi kunci penting untuk menikmati hidup yang kekal itu. Dan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Saudara, saya punya anak umur 6 tahun, Karen namanya. Karen adalah anak yang paling suka merangkul saya, memeluk saya. Waktu saya tidur dia peluk saya duduk dia peluk, tangannya diselisipkan di antara pinggang saya. Kemanapun, bahkan olahraga pun dia gandeng tangan saya, saudara.
Kalau saya pulang ke rumah, dia akan segera peluk saya kuat-kuat. Bahkan kalaupun saya membawa oleh-oleh atau hadiah buat dia, bagi dia oleh-oleh oke, satu hal. Tapi papa yang lebih utama. Dia ingin selalu dekat dengan papa. Dia ingin terus bergantung pada papa. Dia mengasihi papa yang mengasihi dia. Sekarang seperti itulah gambaran iman seorang anak kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu sekalian, hal yang terutama bukanlah tentang kedudukanmu, bukan hartamu. Yang terutama adalah ada harta yang tak ternilai, yang tak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Harta yang abadi yang Tuhan sediakan. Itulah poin kedua kita. Ada harta yang tidak ternilai dan abadi, yang disediakan Tuhan, yaitu hidup yang kekal di surga. Mari selama hidup ini, di dalam krisis ini, kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Allah Bapa yang mengasihi kita. Saudara, ada lagu indah yang mengingatkan kita tentang hal ini. Lagu ini berkata, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku, telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Tuhan kadang mengizinkan kepada saudara dan saya mengalami kabut itu. Namun kasih Tuhan itu nyata. Selalu nyata dan hadir pada waktu yang tepat. Katakan seperti pelangi. Pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bait kedua. Mungkin langit pun tak terlihat. Kalau saudara hari ini merasakan seolah-olah hidup ini kelam, langit tidak terlihat cerah. Krisis virus ini mungkin membuat engkau melihat hidup yang suram, seperti pelangi sehabis hujan. Janji setia Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di balik duka kita, menanti harta yang tidak ternilai. Harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi, katakan dengan iman. Sehabis hujan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu ini sebagai iman kita. Di balik duka, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin terus mengimani apa yang Engkau sampaikan, firman yang Engkau katakan, bahwa ada harta yang tak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga di tengah dunia ini. Harta yang tak ternilai dan abadi, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Tuhan, di tengah kekhawatiran, ketakutan kami akan virus ini, kami bersyukur Engkau mengajak kami melalui situasi yang mencekam ini untuk melihat hal yang lebih bernilai, yang bernilai kekal di dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami supaya mata iman kami terus mengarah kepada apa yang Tuhan janjikan. Tuhan, berkati kami supaya kami terus menjalani hidup ini dengan hidup yang bernilai, bukan menjadi penonton, bukan menjadi orang yang diam, pasrah, apatis,
tapi menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh bernilai, melayani seturut panggilan yang Tuhan percayakan pada kami. Hari ini Tuhan berkatilah ayah-ayah dan ibu-ibu yang hari ini ada di rumah, yang Tuhan panggil untuk mengasihi anggota keluarganya. Tuhan berkati supaya kami efektif dalam panggilan ini. Sebagai ayah, mengasihi istri dan anak-anak, mensuplai kebutuhan mereka, melindungi mereka. Sebagai mama, sebagai ibu, mensuplai kasih kepada suami dan kepada anak-anak, mensuplai makanan sehat. Sebagai siapapun kami di tengah dunia ini Tuhan, efektifkan kami untuk Tuhan pakai seturut panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Teguhkan iman kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak